A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Sin alif dal. Qaulan sadida artinya ucapan yang benar. Kenapa harus ucapan yang benar? Karena banyak orang yang ngomong itu salah-salah gitu. Ustaz, saya ini mah susah. Dari orok udah susah. Terus kalau susah tuh tidak boleh sukses ke? Kalau memang punya utang tuh tidak boleh lunas ke? Kalau memang hari ini dihina orang tidak boleh mulia ke? Kalau memang dia hari ini misalnya bermaksiat tidak boleh bertaubat ke? Kan semuanya masih skor sementara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan sadida ini juga masuk dalam kategori sering-sering mengucapkan sesuatu yang mungkin di kacamata manusia tidak mungkin. Maka mulut kita nih merubah target jadi doa, merubah kata-kata mustahil menjadi terlalu mudah bagi Allah, merubah bilang kalimat susah banget menjadi saya sedang berusaha. Saya susah banget saat bangun subuh. Terus dapat untung apa ngomong gitu? Saya mau nyampaikan satu poin. Dengan mengucap kalimat-kalimat yang qaulan kalimat-kalimat yang jelek, ya, itu dapat untung apa gitu? Karena sejatinya apa kakak, kemarin waktu saya di tawaf, kan settingannya saya rubah tuh. Putaran pertama di tawaf itu adalah telinga. Kemarin kita rubah settingannya. Jadi versi 2024 itu pindah. Karena dari ayat Quran Sami'an Basira. Jadi telinga dulu yang Allah mention, maka saya pindahkan. Putaran pertama telinga, putaran kedua mata, ketiga hidung mulut, keempat tangan, kelima kaki, keenam seluruh tubuh, dari mulai mohon maaf organ kemaluan, kemudian depan belakang, anak cucu keturunan selama-lamanya, jauhkan dari zina dan segala macamnya. Lalu perut, cukupkan dengan yang halal saja. Belakang ginjal, jangan sampai cuci ginjal, cukup cuci baju ya. Tapi kalau yang memang sedang punya penyakit cuci ginjal, minta sama Allah supaya sembuh, karena terlalu mudah bagi Allah menyembuhkannya. Yang tidak sakit ginjal, ya kan, bersyukurlah, karena alasan atau bahan baku untuk bersyukur masih banyak. Naik ke atas sini kan jantung, paru-paru, liver, pankreas. Dengar orang yang sakit harus bypass, harus pasang ring dan segala macam, kita harus tetap bersyukur. Tapi yang tidak dalam kondisi baik-baik saja juga mudah bagi Allah untuk menyembuhkannya. Lalu naik ke sistem saraf otonom, atas ini otak
Dan semua organ tubuh yang masih bisa melihat, minta sama Allah. Kalau kakak-kakak, mohon maaf ya, payudara, kemudian kanker mulut rahim, itu minta dijauhkan. Baru putaran ketujuh itu hati. Hati ini yang lebih liar sebenarnya daripada kuda, lebih liar daripada apapun. Karena di dalam tubuh kita ini pikiran, perasaan, kesadaran kadang-kadang lemah, kadang-kadang drop. Maka mengenal Allah jauh lebih mudah ketimbang mengenal hati sendiri. Itu yang saya pun sampai sekarang ini masih merenungkan. Abang kakak lihat ya, kemarin udah kita bahas ya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kemarin kita kan, ini ayat populer 3682, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saya tidak bahas kun fayakunnya, tapi saya bahas aroda yuridunya. Kalau abang kakak lihat ayat-ayat sebelumnya, dari mulai 77. Jadi kayak kita tuh dijatuhkan gitu mentalnya. Awalam yaral insan. Allah tuh tidak pakai jin, tidak dimention. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin idza huwa khasimun mubin. Itu sakit gak kira-kira? Kayak muka kita kena tunjuk gitu. Oi, jangan sombong, kau setetes mani gitu. Ada yang dari setetes air zam-zam di sini? Setetes madu gitu. Ada enggak? Setetes mani semua gitu nih. Propolis. Oh, Masya Allah. Pantaslah jomblo. Setetes propolis rupanya, pantaslah, agak lain, agak kelainan. Bukan agak lain, agak kelainan. Khalaqnahu min nutfatin faida, itu abang kakak kalimatnya unpredictable. Hah? Kok bisa? Gitu loh. Makhluk yang kuciptakan dari makhluk yang kuciptakan dari setetes mani ini, kok bisa gitu loh, jadi penantang yang nyata. Salah satunya Fir'aun, ngaku Tuhan. Ini Allah udah jatuhkan, lalu kita dibangkitkan lagi gitu, dikasih tahu. Makanya falsafah yang saya pengen tancapkan dan ulang-ulang sama antum, supaya jalani hidup ini tidak baper tuh, we are nothing. Bukan we are is the best ya, tidak boleh ya. We are is the best, itu bahasa Inggris tingkat tinggi tuh. Itu beda flywatch ya. Apa artinya flywatch? Jamnya itu katanya itu namanya flywatch. Iya, flywatch. Jam terbang. Jadi gambaran yang Allah berikan di ayat-ayat ini menunjukkan kita tuh memang tak ada apa-apa, bahkan tak ada sama sekali. Makanya banyak orang sakit hati itu karena merasa dirinya something. Aku nih begini, aku nih begini, aku nih begini. Sakit emang. Kita kesal dihina orang, kita marah ketika barang kita diambil, karena kita merasa memiliki. Merasa apa? Merasa memiliki.
Maka Allah bilang, awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah. Mohon maaf ya Bang Aka ya, menegaskan aja, air mani itu keluarnya dari mana sih? Dari lubang kemaluan. Dia pindah kemana? Lubang kemaluan lagi, berproses berubah menjadi manusia makhluk. Habis itu keluar. Saya tidak bahas yang sesar ya, yang normal, yang pernah melahirkan normal ada sini. Dari mana dia keluar? Dari lubang itu lagi. Jadi hanya pindah dari lubang, masuk lubang, keluar lubang. Matinya masuk lubang lagi. Dan setiap yang ada lubangnya pasti ada kotorannya. Lubang hidung, lubang mata, lubang telinga, lubang mulut, kotor semua. Allah udah kasih sinyal. Nah, alhamdulillah ada baju, jadi tidaklah nampak jelek-jelek benar. Alhamdulillah ada celana. Alhamdulillah ada mungkin jaket atau jas atau apa, jadi nampaknya ketutup. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Kok tiba-tiba jadi penantang yang nyata. Nah, ini saya mau bahas kalimat satu lagi. Wa daraba lana mathalau. Itu aja masalahnya. Bekitun cita. Nah, gitulah kira-kira kalau bahasa Gontor itu. Oh, alah mani. Apa masalahnya si mani ini? Nasiya khalqah. Karena ketutup dengan jas, ketutup dengan jubah, ketutup dengan gamis, ketutup dengan jilbab, ketutup dengan baju bagus, nasiya khalqah. Dan berani dia tanya, qala mayyuhil 'izama wa hiya ramim. Jadi ini kan Allah cerita kayak challenge ya, nanti dipukul di 82 aja kan. Baru dia bilang innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah ceritakan tuh, qul yuhihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Gimana ngebangkitkan si fulan, ngebangkitkan si A, ngebangkitkan si B, kecil aja bagi Allah kata Allah. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Kalimat khallaq dikasih tasdid, antik banget ini. Dia banyak sekali menciptakan. Baru bikin satu program udah rasanya paling yang punya dunia. Kan kalau mau diketok sama Allah, your head itu atau lepak gitu, ditoyor gitu. Aku nih khallaqul alim. Sering baca Yasin kan, tapi kan tak ada rasa Yasinnya. Saya tadi sambil di dalam itu, sambil packing, sambil ngerenung, ya Allah iya ya, khallaqul alim. Kan lihat kata kuncinya loh. Anu nyambung enggak? Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfah. Sampai enggak? Dah? Nah. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Allah bikinkan takaran-takarannya, bahkan dibikinkan yang mirip, dibangkitkan serupa, dan itu suka-suka Allah. Yub'atsul mar'u ma'aman ahab. Allah ciptakan, bangkitkan seseorang sesuai dengan yang dicintainya. Kalau yang nasiyah khalqah akan dibangkitkan bersama yang lupa, yang ingat akan dibangkitkan bersama yang ingat. Tapi Allah bilang bala wa huwal khallaqul alim. Allah bukan cuma ciptakan kita satu orang. Mak kalau masak ikan atau nyiang ikan, pernah berpikir enggak mana tabung oksigennya ya?
Hah? Tidak pernah ya. Paling cuma ngomel-ngomel aja. Mahal banget bang, gitu ya paling ya ngomel-ngomel ya. Kemarin harganya tidak segini gitu. Terpikir saya dulu zaman-zaman kecil itu gimana ikan di bernapas gitu. Insang tuh kan cuma kayak, ya tahu insang kan? Gimana ya bernapas kayak gini. Mungkin ikan juga ikan nggak bisa mikir ya. Salah ya. Salah gitu ya. Gimana ya gitu. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin. Biqadir tertakar, tidak akan tertukar. Rezeki semut tidak dimakan sama ayam, rezeki ayam tidak dimakan gajah, rezeki gajah tidak dimakan kuda. Semua biqadirin. Ala ay yakhluqa mithlahum. Allah bilang mau ciptakan kayak kalian lagi. Bala wa huwal khallaqul alim. Ayatnya baru turun sih kayak ini. Kan gini, saya mau hubungkan dengan tadi ya, qaulan sadida. Ini sudah beyond, di luar prediksi kita. Jadi kalau sekedar nyembuhkan penyakit, ngelunaskan utang, berangkatkan umroh, ngasih jodoh, itu tuh betul-betul cuy gitu lah kira-kira. Secuih itu gitu apa? Emang boleh secuih itu gitu. Husnuzonmu yang kau perbesar, prasangka baikmu yang harus kau perbesar, kata-katamu yang harus kau perbaiki. Kau ngapain sih sikit-sikit ngeluh di Facebook, ngeluh di Instagram, ngeluh di status? Emang Mark Zuckerberg tuh Tuhan? Kenapa sih harus playing victim? Kenapa sih harus minta dibela di sosial media? Kau tidak cukup ke dibela sama Allah di atas sejadah itu? Saya berkali-kali pesan sama anak-anak saya, nak, nanti kalau ngeluh-ngeluh di sejadah ya nak ya, nangis di sejadah nak, karena Allah maha mendengar sayang. Sampai kemarin ada yang riset katanya di TikTok itu isinya adalah ya begitulah. Sampai ada yang bilang kasta terendah dari sosial media adalah TikTok. Bingung cari yang fakta dengan yang dusta. Beberapa sudah menguninstall. Saya sih posting live ya, habis itu hilang, nggak baca dan nggak mau buang-buang waktu. Overthinking dan segala macam. Kita yang kontrol, betul benda matikan handphone, matikan sosmed. Nah, yuk baca sama-sama. Innama amruhu idza arada syai'an arada yuridu. Gini, jawab ya pertanyaan ini kalimat lama. Zaman-zaman saya masih 2013 2014 tuh itu saya renungkan kalimat ini. Jadi orang tuh kan sering bahasnya kun fayakunnya. Saya waktu itu mikul beras, waktu belinang-linang air mata ya sampai lapar gitu ya. Saya tanya gitu, Allah tuh bisa gak sih ngelunaskan utang saya? Jawabannya? Nyembuhkan saya? Perbaiki keluarga saya? Pertanyaannya, Allah tuh bukan bisa atau tak bisa, mau enggak Allah tuh? Makanya aroda yuridu. Yang sering dibahas adalah kun fayakunnya. Padahal yang paling penting itu arodanya tuh loh. Sebagaimana Allah aroda yuridu untuk memberikan kebaikan, jangan lupa Allah juga maha berkehendak untuk hal yang buruk. Bagi yang belum paham, kalau bagi Allah semua baik. Kalau yang ngerti, siapa sih yang ngukur? Manusia. Dia akan bilang, Ustaz, Allah tuh baik banget sama saya Ustaz. Saldo saya nambah Ustaz, begini. Oh, iya. Begitu dia nyungsep, dia bangkrut, dia bilang Allah jahat Ustaz. Kenapa harus saya sih Ustaz? Dia kata Allah, kenapa enggak?
Akumulasi dari kata-kata yang mencaci, menjelekkan, menghinakan, itu mungkin dibalasnya 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 5 tahun. Suka-suka Allah ya. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah, Bang Kakak. Jadi Allah tuh mudah sekali untuk merubah nasib kita bolak-balik, itu mudah betul, mudah sekali. Pertanyaannya yang saya mau sampaikan sama Abang Kakak adalah, tanyakan ke dalam, apa sih yang kira-kira bikin Allah tuh merubah nasib saya? Di antara sekian juta proposal manusia-manusia di seluruh dunia, apalah kira-kira yang bikin proposal saya itu berbeda sama proposal-proposal yang lain? Karena kalau bicara minta, semua orang minta. Betul nggak? Ditanya semua orang punya hajat, semuanya punya hajat. Tapi kita sering-sering bertanya gitu, apa kira-kira cara saya merayu Allah ya gitu. Itulah saya sering bilang kan Abang Kakak, tangan kita kecil. Kita perlu tangan orang lain yang doakan kita. Mana bisa tangan orang lain doakan kita kalau kita pelit? Mana bisa tangan orang lain doakan kita kalau kita tidak pernah jadi wasilah kebaikan untuk orang lain? Mana mungkin orang lain tuh mau doakan kita sedangkan kita tidak ada manfaatnya sama sekali dalam hidup. Itu kenapa ada hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Kenapa kita disuruh wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Innal hasanat, semua kebaikan-kebaikan apa? Kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'at. Kemarin saya ada diskusi sama beberapa abang-abang. Saya tanya sama beliau, "Bang," saya bilang, "jawab jujur, Bang. Abang percaya nggak sama alam barzah?" Dia bilang, "Percaya, Ustaz." "Ada namanya siksa kubur?" "Ada." "Nikmat kubur, Bang?" "Ada juga." "Bang," saya bilang, "kira-kira kalau disuruh milih," saya bilang, "masih mending kena bersihkan di dunia atau dibersihkan di kuburan?" Dia langsung bilang, "Mendingan saya dibersihkan di dunia." "Bang, kalau dibersihkan di kuburan sakit, Bang," saya bilang. "Masuk paret, nggak bisa video call, Zoom juga nggak bisa." Jadi itu muskilah, itu kendala gitu. Saya pun sampai detik ini Abang Kakak masih gitu. Nah maka ada kalimat kemarin saya dapat waktu di Madinah, ngobrol-ngobrol sama salah satu. Ini menurut saya menarik ya. Udah gini lah kira-kira kalimatnya beliau. Saya bilang, "Mas, kok bisa sampai tuh?" Saya bilang, "Kalau naik mau pesawat first class, hotelnya bertakwa." Di Madinah tuh hotelnya bertakwa, maksudnya Darut Takwa, pintu 337. Turun langsung Masjid Nabawi. Ya, beda sama kita yang jalan kaki sampai masjid dah mau pingsan gitu. Masjidnya jauh. Turun, nama hotelnya hotel bertauhid di Madinah, di Mekkahnya, maksudnya Intercontinental Darut Tauhid. Saya bilang, "Gimana Mas? Apa doanya?" Dia bilang sama saya sambil bergurau di guru, "Ya Allah, jangan kau cabut nikmat yang ada selama ini." Naik pesawat first class, naik wus, yes, first class. Mintanya sama Allah, "Ya Allah, jangan kau cabut." Saya langsung kayak kena tak gitu. Oh iya, doa saya selama ini kadang-kadang tanda kutip terlalu idealis. Betul, jangan cabut nikmat hidayah tuh, betul ya. Tapi dia justru mendeskripsikan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan tuh disyukuri, lalu mengatakan, "Ya Allah, aku tidak sanggup kalau harus balik lagi ke fase-fase susah." Badan kita hari ini sehat Abang Kakak. Badan kita hari ini sehat. Nggak usah minta stroke dulu baru taubat gitu loh. Jangan ya. Mau? Kanker payudara dulu baru bisa. Janganlah. Jangan ya dek ya. Maka mulutnya jaga gitu kata-katanya tuh. "Saya ini sakit Ustaz, dah nggak mungkin bisa sembuh." Hah? Mau ngapa mulut kau nih?
Janganlah. Sembuh itu urusan Allah. Jadi nikmat mata bisa melihat, ada yang tunanetra, nikmat hidung, mulut bisa bernafas, bisa bicara karena ada yang bisu. Ini nih harus disyukuri dulu karena nanti bisa dicabut sama Allah. Termasuk nih ya. Ya tadi udah hafal lo doanya. Ya Allah, jangan kau cabut nikmat yang ada selama ini. Usikum wa nafsi bittaqwallah ya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Saya ingat satu ayat, abang kakak coba lihat ya, sebentar ya. Ada yang tunanetra di sini ada? Nah, lengkap semuanya. Bisa lihat semua ya. Salah satu ayat. Tadi ada kata kunci. Ini ayat saya masukkan dalam putaran tawaf, putaran kedua. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ada yang bisa ngelihat di sini? Nanti di padang mahsyar, orang-orang yang berpaling dari peringatanku itu, yang lupa sama aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ayat ini saya pajang, saya display juga di Iqra Braille Center. Setiap yang datang saya suruh baca gitu. Karena kita berhadapan langsung sama teman-teman tunanetra. Dan Allah bilang wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. 124. Dapat, Bunda? Surat Toha ayat 124. Orang ini protes sama kakak. Qala, yang tadi dibangkitkan dalam keadaan buta itu, tanya sama Allah. Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Jadi pas beliau ngasih tahu saya doa, ya Allah jangan cabut jangan cabut nikmat yang telah kau berikan selama ini, saya tuh langsung ingat ayat ini gitu. Ya Masya Allah, saya bilang iya. Maka pas mutar di putaran mata itu, saya pegang mata saya, Allah, saya bilang janganlah nanti ini buta, ya Allah, nggak bisa ngeliat. Pengen bisa ngeliat engkau dan Rasulnya gitu. Tapi kita pun sadar juga gitu, di putaran kedua, putaran mata itu, ini mata banyak sekali dosanya gitu. Secara zahiran wa batinan. Dosa zahir ngelihat aurat, dosa batin ngelihat aib orang. Dan kita tidak melupakan kesalahan orang itu, pokoknya kita ingat terus, kita simpan, pokoknya itu salah sama aku, salah dia, salah, kita simpan dendam itu bertahun-tahun. Bukankah itu dosa batin? Kita tidak maafkan, kita masih kesal, kita masih marah, kita lupakan semua kebaikan-kebaikan orang. Terserah sih, suka-suka aja. Tapi sepengalaman saya, Bang Kakak, nyimpan dendam itu sakit. Dan kau berhadapan sama Allah yang maha membalas. Makanya kan kalau bahasanya Pak Yai Syukri, jangan dibalas beda kelas. Nggak usah kotori tanganmu untuk mencaci maki orang lain, nggak usah mengotori mulutmu untuk mencaci maki orang lain. Allah tuh punya sejuta cara untuk menghinakan orang itu, untuk menghinakan orang itu, untuk mencaci makinya, untuk membunuhnya. Banyak cara Allah. Jadi usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Pada saat orang itu dibangkitkan Allah dalam keadaan buta, dia protes sama Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran.
kok aku nggak bisa ngelihat ya Allah sekarang? Dulu kan aku bisa ngelihat. Nih, apa doanya tadi? Ya Allah, jangan kau cabut nikmat yang ada. Lihat tangan saya pegang tangan. Ada orang yang stroke kan? Pernah nengok orang yang terapi stroke itu? Angkat tangan, turunkan Pak, angkat lagi, turunkan Pak. Nggak bisa. Itu tiap hari bisa ngangkat turunkan. Lepas ini dari syukur kita. Kemarin dengar cerita salah satu istri dari wakil pengasuh kita jatuh. Kita nih naik mobil, alhamdulillah selamat. Naik motor, alhamdulillah selamat. Ada orang tuh yang jalan lurus kemarin kecelakaan di tol 92 kan? Siapa nyangka tuh? Maksud saya sebelum fokus pada yang enggak enak tuh, ya kan? Coba lihat dulu apa yang Allah titipkan sama kita hari ini gitu loh. Nggak pantas emang rasanya kita tuh ngeluh gitu. Apa ya gitu. Maka curhat tuh mungkin melegakan sesaat, tapi bikin kita stres juga habis itu. Karena kita selalu berharap semua yang terjadi sesuai dengan yang kita mau. Padahal dunia berjalan sesuai dengan maunya Dia. Oh, kalau di majelis taklim sih mulut bagus. Di SMK gini nih, sadar semua. Selesai SMK, kesetanan lagi. Dengan segala macam kelakuan. Maka saya pun pas beliau bilang, ya Allah jangan cabut nikmat yang ada selama ini. Ya dia mungkin nyeplos aja gitu. Bagi kita yang pernah belajar dan tahu ayat-ayatnya kan, itu kayak tamparan gitu. Oh iya, bukan nikmatnya sedikit, syukurku yang kurang banyak. Saya ulang ya, bukan nikmatnya yang sedikit, syukur saya yang kurang banyak. Komplain aja, marahkan istri, marahkan anak, marahkan suami. Tanyalah sama oma-oma yang udah gak ada suaminya tuh, gimana rasanya hidup seorang? Mantap ya Oma ya? Tanya sama orang-orang yang kehilangan istri, kehilangan anak, gimana rasanya? Tetap sakit kan? Usikum wa ya nafsi bitaqallah. Bukan nikmatnya yang sedikit, tapi syukurnya yang kurang banyak. Coba pernah saya bahas tentang apa kalimat yang saya bilang sama abang kakak tuh. Dulu kalimat ini kalimat lama ya, kalimat sederhana gitu. Kalau ada niat, kalau udah ada niat. Jadi waktu saya mencari alasan untuk bersyukur, banyak sekali rupanya hal yang harus saya syukur. Nih tengok kaki saya nih abang kakak, coba tengok kakinya masing-masing. Ada kelingkingnya dari situ. Jempol semua. Kanan kiri ke kanan kakinya tuh. Saya dengar hadis kemarin, Rasulullah katanya kalau bangun tidur tuh mengusap seluruh tubuhnya. Bentuk syukur gitu. Kita nih bisa ngomong abang kakak, bisa bicara. Ada orang tuh nggak bisa bicara. Kemarin ada tebak-tebakan kami di Madinah. Tebak-tebakannya sih bercanda gitu, tapi saya ngerenungnya tuh itu candaan dalam gitu. Nih abang kakak, ada dua orang, satu tunanetra buta, yang satu bisu. Dah pergi ke mall berdua ini, masing-masing punya hajat, ya kan? Yang bisu, yang tuna wicara dan tuli ini ngomong, dia mau beli alat bantu dengar. Maka dia bilang gini, kata yang bisu, apa artinya? Mau beli alat bantu dengar. Udah? Sekarang pertanyaannya, kalau yang buta mau beli kacamata ngomongnya gimana? Mau beli kacamata. Hah? Mau beli kacamata.
putra, nggak bisa. Emang orang kalau lagi dapat duit tuh otaknya gak suka nyambung. Kan tinggal ngomong, Pak, saya mau beli kacamata. Kan gak perlu pakai sial, kan dia bisa ngomong. Emang tanggal 13-nya yang bikin. Tapi di sini nyambung kan candaan ini nih. Karena nyambung dan di sini. Ya tinggal ngomong lah. Kenapa harus? Ngapain? Kan dia bisa ngomong. Ya elah tuh. Efek pertengahan bulan Ustadz sudah ada duit ya terus yang disalahkan. Giliran punya duit stres, tidak punya duit pun stres. Ya kan tinggal ngomong, betul nggak sih? Kok banyak yang ketawa-ketawa di ini? Tinggal datang bilang, Pak, saya mau beli kacamata. Tadi saya tengok berapa orang tuh. Ini efek psikologis. Karena dari awal ceritanya tentang sama kayak kalau ada orang bongkok, ya kan, patah kakinya, kemudian bisul, tidurnya gimana? Ya pejam mata. Otak kita tuh mikirkan, nah, itu kebiasaan ribet, apa? Padahal Allah bilang yuridullahu bikumul yusra. Allah tuh mau mudah. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Nggak bisa ambil semuanya, ya ambil sedapatnya. Selesainya, rilis sudah. Mana yang kuasa kita tuh mana yang kuasa kita ada? Nggak ada yang kuasa kita. Saya kemarin perjalanan dari ini perenungan pribadi ya, boleh setuju boleh enggak. Perjalanan dari Qatar ke Jakarta itu kan nanti masuk ke, dari Qatar sampai ke Pulau Sumatera, sebelum Sumatera itu pesawat mulu saja, pesawat besar kan, Airbus. Begitu masuk Sumatera langsung turbulence. Saya bilang kok aku bergoncang di negeri sendiri gitu. Di negara orang kok aman-aman aja pesawat. Di atas Binjai, Sumatera, Medan itulah dia. Tolong ininya diapakan supaya jangan apa kali gitu lah mungkin kali ya. Masuk Sumatera Aceh langsung bergetar. Walah saya bilang. Menyesuaikan dengan isi hati orang di bawahnya ya. Haula wala quwata illa billah. Dah. Jadi apa yang abang kakak dapat? Nggak tahu saya. Ambillah kesimpulan masing-masing. Pernah ada orang Jawa di sini, wong Jawa, ada wong Jawa. Pernah dengar istilah eling lan waspada? Sekali lagi boleh setuju boleh enggak ya. Saya belajar dari guru saya, eling itu zikrullah, waspada itu kalau saya eling lan waspada itu ingat dan takwa. Jadi nasiya khalqah, orang yang lupa penciptaannya itu, itulah yang jadi penantang nyata tuh. Dia bilang, kenapa sih Allah giniin saya? Kata Allah, aku ini Tuhan, kau tuh budak. Suka-suka aku lah, mau kuceraikan kau, mau kumampuskan kau, kata Allah gitu lah bahasa kasarnya. Kau budak, kau kok ngatur-ngatur hidup? Kau jalani. Ingat kita nih hamba Allah, ingat kita nih umatnya Rasulullah, ingat bawa kopiah ini berarti bawa nama Islam. Iya kan? Kakak, kalau kami laki-laki bisa buka topi, ganti topi, kakak-kakak tak bisa buka jilbab. Status Islamnya melekat terus dan orang tahu gitu. Ini orang Islam nih, orang Islam, jaga tingkah laku tuh. Ingat, takwa, waspada,
hati-hati bertingkah laku, hati-hati ngomong, hati-hati WA orang, hati-hati bikin grup, hati-hati ngetik di sosmed. Kalau memang tidak bisa bantu dengan harta, minimal jangan nyakitin hati orang dengan kata. Simpel betul hidup sebenarnya. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita baca lagi doanya ini sama-sama. Hanya antum pakai, ya Allah jangan kau cabut nikmat yang ada selama sehat dalam taat, ya bisa bicara. Tadi kalau orang buta mau beli kacamata gimana? Hilang sebagian otaknya. Mantap. Tenang. Jadi nikmatnya yang sedikit atau syukurnya yang kurang banyak? Coba duduk sebentar gitu. Lihat apa nikmat yang masih Allah titipkan sampai hari ini, yang sudah kita syukuri betul-betul. Oh ya Allah, suami saya masih ada, oh istri saya masih ada, anak saya sehat, kaki saya bisa melangkah. Saya kemarin sempat sakit, saya ceritakan sama Bang Kakak, tidak pernah kaki belakang saya ini, paha belakang ini terik gitu. Masya Allah, tabarakallah. Yang saya sesalkan tuh, yang saya sedihkan apa? Ruku sakit. Jadi waktu ruku sakit, saya bilang ya Allah, bertahun-tahun aku ruku aman ya. Baru belum sampai seminggu tuh gelisah udah luar biasa. Karena kan satu hari sholat 5 waktu, kalilah seminggu 5 kali 7 35 kali. Begitu ruku sakitnya. Nah, sekarang alhamdulillah dengan izin Allah sembuh dah kan, udah tidak sakit lagi. Jadi begitu ruku tuh saya renungkan, aku pernah di fase-fase yang tidak bisa ruku. Jadi mohon maaf ya, kaki itu saya harus tekuk gitu untuk ngurangin sakitnya itu. Mana imamnya rukunya panjang-panjang. Kan sebenarnya mau protes, woi panjang benar gitu, tak bisa ya. Ruku. Masya Allah. Abang Kakak, mudah-mudahan kita hari ini saya pengen ngomong itu ya. Maka waktu doanya yang saya sering sampaikan, ya Allah semoga kita bisa sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Itu mahal Abang Kakak. Mahal, kecil mungkin ya bagi orang tuh bisa ruku itu. Saya pernah ceritakan ada salah satu santri kita yang beliau itu hampir 2 tahun gitu tidak bisa sujud karena kakinya diamputasi. Jadi ketika beliau bisa sujud nangis katanya. Pertama kali hari pertama beliau bisa sujud lagi itu nangis. Lah kita bisa sujud kapanpun tidak mau, malah cari perhatian di sosmed. Salah gitu, jiwa kita sakit. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah, saya ngomong ini sama diri saya juga supaya kita tetap eling, tetap ingat dan waspada, tetap bertakwa, bersepeda, bersyukur, peduli, waspada. Apa bersepeda? Waspada itu apa? Takwa maksudnya. Tetap jadi orang baik walaupun orang-orang tidak baik sama kita. Tetap kata-katanya dijaga walaupun kita punya kesempatan untuk caci maki orang. Tetap memaafkan walaupun mungkin kadang-kadang kesal. Itulah namanya bersepeda. Apa bersepeda ya man? Bersepeda, bersyukur, peduli, dan waspada. Semoga rumus ini, jadi kesimpulannya apa ya man? Ini ya sebenarnya mutar, saya dari Yasin apa tuh, cuma kok ngasih tau ini ya, ya kan? Kok jomblo nggak dibahas hari ini man? Udah di skip ya, jadi anggap nggak ada kan? Jadi udah kasih kaulah gitu apa? Lawan cinta. Iya, lawannya cinta kan tak peduli dah kan? Suka nak mancing-mancing. Satu kasih lambung ya kan, satu juga. Emang mulut kita ni emang masya Allah. Kaulan gitu kan.
Kaulan tadi itu. Udah ya? Bersepeda. Apa bersepeda? Mudah-mudahan Allah kasih kita lisan dan zakir, lisan yang bisa terus ingat. Mungkin Allah kasih kita ujian yang tidak enak bagi kita hari ini, tapi jangan lupa Allah juga kasih nikmat yang harus kita syukuri saat ini. Yang nikmat itu mungkin dirindukan oleh orang lain. Peduli. Oke, kita susah, tapi ada nggak yang lebih susah dari kita? Banyak. Waspada. Oh, sehat nih ujian, sakit juga ujian. Punya duit ujian, tidak punya duit. Punya pasangan ujian, tidak punya pasangan, lebih ujian lagi, misalnya gitu. Lagi di atas ujian, di bawah lagi dipuji-puji orang, lagi dijatuhkan orang, dua-duanya ujian. Punya anak ujian, tak punya anak ujian. Punya suami ujian, tak punya suami ujian. Punya istri ujian, tak punya istri ujian. Bersepeda. Apa bersepeda? Oke. Ada yang didapat hari ini? Tidak tahu saya. Terserah. Mau dapat alhamdulillah, tidak pun tidak ada masalah. Tapi saya berdoa Abang Kakak mumpung lagi safar, semoga Abang Kakak, Ayah Bunda, semuanya kita dikasih hati yang selalu pandai bersyukur. Dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur, hati yang selalu peduli kepada sesama, ya kan? Bisa waspada bahwasanya semua ini ujian dari Allah. Apapun itu bentuknya, itu adalah ujian dari Allah. Apakah kita bersyukur ataupun kita kufur, semoga kita menjadi hamba yang abdan syakur. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang sempit semoga Allah lapangkan, yang sedang susah semoga Allah mudahkan, yang sedang sedih semoga Allah kasih kemudahan-kemudahan untuk berbahagia dan membahagiakan orang lain. Yang belum pernah sampai ke Baitullah, semoga Allah sampaikan ke Baitullah di waktu terbaik, dengan cara-cara terbaik, dengan fasilitas terbaik. Karena Allah itu maha baik sesuai prasangka hambanya. Al-Fatihah. Amin Allahumma. Tolong doakan saya Bang Kakak ya. Doakan saya, doakan istri saya, Bunda Uung, doakan anak-anak saya, ya, Fira, Farah, Fajar, doakan juga mama saya, ibu saya, doakan juga keluarga besar kami, Masjid Kapal Munzalang, adik-beradik dari Aceh sampai Papua. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, ya. Istiqomah, wafatnya husnul khotimah, terus alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa melihat wajahnya Allah. Al-Fatihah. Amin. Saya izin pamit Abang Kakak. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan, saling mendoakan. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.